Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, mitra NASA dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kita kembali menjumpai teman-teman dalam acara FB Live di NSTM Education. Alhamdulillah ya, beberapa waktu kita sudah rutin melakukan live streaming seperti ini, dan alhamdulillah teman-teman sudah banyak mengaplikasikannya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, sobat hebat NASA dimanapun Anda berada, banyak muncul kesaksian, entah itu kesaksian penggunaan produk ya, dan banyak juga kesaksian bahwa distributor yang telah melakukan aktivitas-aktivitas yang diajarkan oleh sang master kita, Pak Agus Anwar Jatmiko Saputro. Wow ya, omsetnya luar biasa, gila-gilaan ya, Lumajang omsetnya oke banget, Demak omsetnya juga oke banget, Jakarta juga nggak kalah ya. Sore tadi banyak sekali yang kiriman. Tempat kami tadi, tempatnya Bu Mila juga mengirim yang tadinya sakit asam urat, ternyata pakai NSTM ya, sakitnya udah lama dipakai baru 1 minggu, alhamdulillah kakinya sudah nggak sakit lagi, sembuh. Dan distributor baru, member baru, ordernya gila, langsung ambil 15 paket ya, 15 NSTM. Anda bayangkan berapa poinnya, dahsyat, mantap ya, mantul, mantap betul itu ya. Nah, ini teman-teman di berbagai daerah Anda bisa mencoba ya, bisa Anda terapkan ilmu yang diajarkan oleh Bapak Agus Anwar Jatmiko itu untuk mendukung produktivitas omset pribadi Anda, omset grup Anda. Dampaknya apa? Omset Anda akan meningkat. Dan alhamdulillah ya, mindset mengajak Anda untuk 1000 poin ya, itu bukan kaleng-kalengan, dan terbukti dengan NSTM, dengan produk yang powerful ini sangat mudah sekali, sangat mudah sekali bagi yang sudah mempraktekkan ya. Ya, memang ilmu yang diajarkan oleh Pak Agus Anwar ini kalau Anda praktekkan itu luar biasa banget gitu. Nah, pada malam hari ini ya, nggak akan lama-lama lagi, pada malam hari ini Pak Agus kembali akan mengajarkan ya bagaimana kerja efektif. Karena apa? Evaluasi kami, banyak teman-teman yang kerjanya kurang efektif ya, kerjanya kurang fokus, dan hasilnya itu juga kurang optimal. Setelah Anda pelajari ini, insya Allah nanti kerja Anda akan lebih efektif, dan efeknya nanti akan insya Allah langsung lebih dahsyat. Oke, nggak usah lama-lama, saya harap Anda pantengin ya, praktekkan ilmunya, dan ya ajak seluruh grup Anda, jaringan Anda untuk bergabung di channel ini. Sekian dari saya, sukses untuk Anda, selamat mengikuti Go Crown Diamond. Baik, semangat pagi rekan-rekan NASA yang luar biasa. Senang sekali bisa bertemu pada live education NSTM Education hari ini, dan saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah meluangkan waktu Anda untuk mengikuti pendidikan pada malam hari ini. Oke Bapak Ibu,
Hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting sekali, yaitu sebuah pola kerja ya. Jadi pola kerja yang efektif itu bagaimana? Tapi sebelumnya saya akan cerita sedikit ya. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, bahkan ada yang bertanya, kenapa kok Pak Agus Anwar ini terus-menerus ngajarkan offline, nggak pernah online? Nah, oke. Nah, jadi ini akan saja Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita tidak melihat apakah itu online atau offline ya, tapi kita samakan persepsi dulu bahwa kita ini adalah seorang marketing Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus lihat posisi diri Anda. Anda itu sebagai pemilik bisnis ya, Anda pemilik bisnis NASA, Anda sudah bergabung jadi distributor, itu adalah Anda sebagai pemilik bisnis. Tapi di situ posisi Anda juga sebagai seorang marketing Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin mengajak Anda untuk meletakkan pola pikir Anda ke titik pola pikir sebagai seorang marketing. Nah, jadi di sini saya tidak ingin mengajak Anda untuk memilih Bapak Ibu ya. Saya tidak ingin Anda untuk memilih apakah Anda harus online ataupun offline ya. Atau mungkin Anda berpikir, wah saya kalau offline tidak bisa, kalau online saya bisa, atau sebaliknya. Mungkin ada yang berpikir, wah saya bisanya offline Pak, online saya nggak bisa. Bukan itu ya. Sebagai seorang marketing kita melihat online dan offline itu adalah pasar, market, di mana di situ kita harus belajar bagaimana kita bisa meraih omset dari market tersebut. Ya, makanya di sini saya ingin Anda meletakkan mindset Anda, pola pikir Anda sebagai seorang marketing. Jadi berpikirnya itu di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Nah, kita bisa memasarkan produk kita. Jadi kita luas Bapak Ibu ya. Kita di mana saja ya, pas sedang pegang HP mungkin kita bisa upload ya, kita bisa menawarkan produk-produk kita pada customer kita di online. Pas mungkin kita sedang nunggu di apotek ya, kita bisa prospek seorang, kemudian di situ kita juga bisa mengenalkan produk kita. Nah, itu yang saya harapkan Bapak Ibu. Artinya Anda membawa diri Anda sebagai seorang marketing itu di dalam kehidupan Anda. Jadi di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja Anda bisa menjalankan bisnis ini, atau Anda bisa menawarkan produknya atau bisnis Anda kepada siapapun prospek Anda. Nah, makanya di sini Anda saja untuk belajar bersama ya, untuk menjadi seorang marketing. Nah, di sini kita akan belajar sebagai seorang marketing untuk memahami sebuah pola kerja yang efektif Bapak Ibu ya, karena di bisnis multi level, di bisnis Anda ini Anda butuh pola kerja yang efektif. Pola kerjanya harus seperti apa? Nah, oke. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, pola kerja yang efektif ini maksudnya tolong ini kok belum bisa ya. Oke. Jadi pola kerja efektif di sini Bapak Ibu ya, itu adalah satu urutan ya, satu urutan kerja di mana kerja ini bukan untuk memilih ya. Anda bukan untuk memilih apakah Anda harus online atau offline, tapi walaupun itu online, walaupun itu offline, nah pola kerja ini bisa diterapkan di kedua titik market tersebut. Nah, sehingga di situ akan terbentuk satu konsep kerja yang selalu mengarah pada omset dan terbentuknya sebuah jaringan. Nah, itu yang namanya kerja efektif di business network. Ya, jadi di business network Anda harus beromset dan Anda harus punya jaringan juga. Ya, jadi target kita, arah kita berpikir dalam bekerja itu selalu mengarah terbentuknya sebuah omset dan terbentuknya sebuah jaringan. Nah, maka di sini Bapak Ibu, dari pengalaman selama kurang lebih 27 tahun ya, saya menjalankan bisnis ini ya, menjadi seorang marketing dari berbagai macam banyak pengamatan ya, dari berbagai saya amati perusahaan-perusahaan besar, bagaimana mereka menjadi semakin besar, bagaimana marketing mereka bergerak. Nah, ternyata baik itu di konvensional
ataupun itu di business network, ada titik kunci di mana seorang marketing ini bisa menembus pasar. Nah, ini ya, ada titik kunci di mana seorang marketing ini bisa menembus pasar, Bapak Ibu. Dan ternyata titik kuncinya itu dengan demo, Bapak Ibu. Coba Anda bisa buktikan. Ya, Anda bisa buktikan di online, ya, di media sosial, di televisi, semua bentuk penawaran ya yang berupa iklan ya, promo-promo produk ya. Itu semua sekarang konsepnya demo semua, Bapak Ibu. Ya, semua menunjukkan kekuatan produknya. Semuanya dicobakan ya, semuanya didemokan sehingga di situ terlihat kekuatan produknya itu betul-betul luar biasa. Nah, kalau tidak bisa didemokan biasanya dikasih kayak sebuah gambaran ya, kayak sebuah gambaran. Mungkin ada yang dalam bentuk gambar kartun dan lain sebagainya. Nah, tujuannya tetap satu, Bapak Ibu, supaya apa? Customer, mereka yang lihat itu memahami kekuatan, keunggulan, kualitas dari produk yang ditawarkan. Ya. Nah, kalau dalam bentuk bisnis seperti apa? Nah, kalau dalam bentuk bisnis, demonya bisa Anda putarkan kisah-kisah sukses ya, kisah sukses, cerita-cerita sukses, terus foto-foto orang-orang sukses. Nah, itu semuanya sama. Tujuannya untuk menunjukkan kekuatan dari apa yang Anda tawarkan. Baik itu dalam bentuk produk ataupun dalam bentuk jasa, Bapak Ibu. Nah, maka di sini sekali lagi ya, kenapa kok saya tidak membahas online ataupun offline sebetulnya ya, saya tidak membahas itu, tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat dan belajar untuk menempatkan diri Anda sebagai seorang marketing. Saya tidak mengajak Anda untuk memilih apakah Anda harus online ataupun offline, tidak. Ya, tapi saya ingin mengajak Anda untuk belajar menjadi seorang marketing. Nah, makanya kita belajar titik kunci di mana bisa menembus pasar. Ya, titik kunci strategi penawaran yang bisa menembus pasar. Nah, makanya langkah pola kerja kita yang efektif, langkah pertamanya adalah demo, Bapak Ibu. Ya, demo. Coba Anda bisa rasakan kekuatan demo ketika Anda ingin beli mobil. Nah, coba kalau Anda tidak mencoba mobil yang yang ada di dealer tersebut ya, Anda tidak bisa menilai. Ini yang Suzuki enak, yang Toyota apakah kurang enak, atau yang Honda apakah lebih enak, atau yang mungkin BMW lebih enak, atau Ferrari lebih enak. Kalau belum pernah mencoba, nah Anda belum bisa menilai. Dari mencoba tersebut ya, dari demo yang diberikan oleh perusahaan tersebut, Anda bisa tahu kekuatan produk tersebut, kualitasnya, kenyamanannya, manfaatnya. Nah, Anda kan tahu. Nah, di situ akhirnya akan muncul sesuatu yang membuat diri Anda tertarik untuk membeli. Nah, jadi demo itu luar biasa, Bapak Ibu. Makanya ketika NASA mengeluarkan produk NSTM yang punya kekuatan demo 9 model demo. Ya, kemarin sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Waktu kita bahas ini ya, materi produk yang bisa dibisniskan, itu saya bahas ternyata NSTM itu punya kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Satu-satunya produk yang bisa didemokan dengan 9 model demo. Yang pertama dengan betadine, dengan mie instan, dengan minyak, ya, kemudian dengan daun daun sawi ya. Nah, kemudian dengan asap rokok, ya, kemudian dengan yang keenam nih dengan tensi, ya, kemudian yang ketujuh dengan LBA, live blood analysis. Ya, kemudian yang ke-8 itu apa lagi ya? Yang ke-8 saking banyaknya sampai lupa ini. Oh ya, bisa didemokan dalam bentuk masker, bayangkan. Masker untuk kecantikan ya, dengan campuran telur, madu sama 10 tetes NSTM. Ini kemarin kita demokan di
di master seller ternyata, waduh, efeknya luar biasa Bapak Ibu. Ya, dalam waktu 10 menit sampai 15 menit, mak-mak peserta master seller itu demo semua dan merasakan manfaat yang luar biasa. Nah, coba. Ya, ini baru 8, yang ke-9 kok saya agak lupa ini. Betadine, mie instan, kemudian minyak, ya, kemudian daun sawi, kemudian pakai tensi, kemudian pakai asap rokok, kemudian masker, kemudian LBA, kemudian yang ke-9 apa ya? Kok lali ya? Hah? Tensi sudah, tensi. Nanti ada catatannya itu, nanti lihat materinya itu ada 9. Luar biasa. Anda punya produk yang sangat dahsyat sekali. Ya, NSTM itu terus terang itu produk yang super dahsyat karena demonya sangat menarik sekali. Ya, coba kalau mobil kan demonya cuma naik mobil aja kan. Nah, cuma satu demo itu, modelnya satu demo. Kalau kayak apa ya, air pH itu ya. Nah, itu demonya juga cuma satu, cuma ngilangin betadine doang. Ya, banyak demo produk cuma satu aja, tapi marketingnya begitu percaya, begitu yakin, tetap bisa booming Bapak Ibu. Nah, maka di sini kalau Anda tahu bahwa Anda punya produk yang begitu dahsyat, artinya sebetulnya Anda itu sudah bisa melihat bahwa pasar itu milik Anda sebetulnya. Anda tinggal fight, tinggal belajar, ya, menempatkan diri Anda sebagai marketing yang bermindset di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Nah, bisa menawarkan produk, itu Anda sudah meraih omset yang luar biasa, ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah jadi seperti itu, Anda tinggal duplikasikan. Bayangkan kalau Anda punya 1000 jaringan, yang punya produk sekuat NSTM dengan 9 demonya, dan bermindset di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, demo. Nah, coba Anda bisa bayangkan, ya, sekarang ini udah mulai bermunculan 1 kali demo closing 10, closing 15. Ya, kalau untuk 1000 poin itu cuma closing 30. Ya, closing 30 itu sudah 1000 poin lebih. Nah, kalau Anda punya 1000 jaringan, Anda bisa faktor kalikan kan, bisa tinggal Anda kalikan. Anda siap beromset 1 juta itu Bapak Ibu. Ya, kalau bentuk jaringan Anda pelebarannya di atas 6 dengan omset 1 juta, perhitungan per kakinya rata. Nah, Anda bisa buktikan bonus Anda sudah di atas 100 juta itu. Apalagi Anda seorang stokis. Ya, Anda seorang stokis, ya 1 juta itu kurang lebih 3000 NSTM ya. Kalau stokis Anda itu ada 3000 NSTM, Anda sudah punya tabungan ya per bulan kali Rp2.000 berapa itu? 3000 kali 2000. 6 juta ya. Nah, sekitar 6 juta sampai 7 juta. Kalau 1 tahun kali 12 berapa? Nah, sekitar 70 juta. Omset dapat, tabungan dapat. Nah, kalau Anda sudah tembus di atas 1000, nggak usah khawatir. Besok saya tawarin untuk jalan-jalan ke Eropa bersama saya. Siap ya, ke Eropa. Oke Bapak Ibu ya. Jadi itu mindsetnya, kita samakan dulu persepsi kita ya. Kita belajar bukan untuk memilih apakah saya harus online ataupun offline, tapi kita belajar membentuk diri kita menjadi betul-betul seorang marketing yang bermindset di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja kita memberikan penawaran atau kita demo. Oke. Jadi pola kerja kita demo, berteman, rekrut, pendidikan. Oke, kita ulas Bapak Ibu ya. Nah, tujuan demo Bapak Ibu, pertama, untuk membangun kepercayaan prospek. Yang kedua, untuk menarik perhatian prospek. Yang ketiga, untuk memudahkan komunikasi dengan prospek. Keuntungan pola demo memudahkan Anda menjual,
memudahkan Anda merekrut, memudahkan Anda mencari prospek, memudahkan Anda menambah daftar nama, ya. Semakin banyak demo, maka daftar nama juga akan semakin banyak. Memudahkan Anda mendapat prospek bisnis, memudahkan Anda dapat pelanggan. Nah, oke. Dari tujuan demo ini Bapak Ibu ya, tujuan demo adalah untuk membangun kepercayaan prospek. Nah, ini hal yang terpenting dalam satu konsep penawaran atau presentasi. Jadi dengan kita tunjukkan demo, maka apa yang terjadi Bapak Ibu ketika mereka muncul melihat demo tersebut, akan muncul kepercayaan. Maka Pak Atung Desemwaringin dalam seminar Sales Magic-nya itu selalu mengajarkan, ya, untuk membangun trust atau membangun kepercayaan itu bisa dilakukan dengan demo. Karena dengan demo itu 50% Anda sudah meng-closing konsumen Anda. Nah, itu yang dikatakan oleh master, ya, pendidik para pebisnis sukses di Indonesia, Master Tung Desemwaringin, ya, dalam seminarnya yang judulnya Sales Magic. Nah, jadi demo itu menjadi titik kunci Bapak Ibu. Karena dengan demo Anda sudah meng-closing 50%. Jadi 50% orang itu sudah closing. Keinginan membelinya sudah 50% muncul. Nah, maka tidak salah kalau saya ajarkan Anda itu keterampilan, keahlian untuk melakukan demo. Tidak salah kan? Nah, dan ini sudah terbukti Bapak Ibu. Teman-teman yang sudah melakukan praktek demo, ternyata apa? Laris manis Bapak Ibu. Ya, laris manis produknya. Dan kesaksiannya juga banyak banget. Ya, tadi sudah saya share di Telegram ya. Itu ada 18 kesaksian NSTM, berbagai macam jenis penyakit. Itu belum kesaksian dalam bentuk chatting dari distributor yang mereka juga sering mereka juga sering laporkan ya, ditampilkan ya. Seperti tadi cerita Bumila ya, stokis. Bumila itu stokis Jakarta ya. Tadi saya juga dapat kiriman chatnya ya, alhamdulillah. Pertama kakinya sakit, ternyata asam urat setelah 7 hari menggunakan NSTM, si customer udah cerita sakitnya udah hilang. Nah, itu salah satu hal yang luar biasa ya, dimana kesaksian itu akan selalu kita kumpulkan ya, terus kita share ke teman-teman semuanya. Nah, harapan saya juga begitu, teman-teman yang sudah mendapat yang sudah mendapat banyak kesaksian, tolong dibikin videonya, karena itu senjata bagi Anda dan jaringan Anda. Ya, itu senjata bagi Anda dan jaringan Anda. Coba Anda bisa berhitung, ya. Yang saya share 18 video kesaksian Bapak Ibu. Coba kalau itu diterima di HP 10.000 distributor yang aktif, kekuatannya jadi berapa itu? Jadi 180.000 kali Bapak Ibu kekuatannya. Kalau satu orang masing-masing menawarkan ya 1 hari 1 kali, berarti 1 hari itu ada 180.000 kali ya, kekuatan building trust ke customer itu terjadi. Kalau 1 bulan Anda bisa berhitung kan, 3 juta kali Bapak Ibu. Nah, itu cara mindset seorang marketing profesional mencetak sebuah omset. Maka tadi saya katakan, saya tidak ngajarin Anda untuk memilih apakah Anda harus offline atau online, tapi saya ingin mengajak Anda untuk belajar menjadi seorang marketing profesional. Nah, alur berpikirnya seperti itu. Ya, kalau lihat kesaksian, yang dipikirkan adalah bikin, kemudian di-share ke jaringan supaya apa? Jadi senjata, dan itu akan menjadi senjata yang kekuatannya berlipat-lipat. Karena jaringan Anda itu adalah faktor kalinya. Ya, udah paham ya? Coba sekarang Anda bisa lihat dengan ini ya,
demo membangun kepercayaan prospek. Nah, jadi dari kesaksian tadi, trust-nya luar biasa, faktor kalinya dahsyat banget. Ya, membangun kepercayaan prospek. Yang kedua, Bapak Ibu ya, demo untuk menarik perhatian prospek. Kadangkala kalau kita tidak punya produk yang tidak bisa kita tunjukkan ya, kekuatannya, kualitasnya, keunikannya, bahkan kadangkala kayak magic ya. Kayak magic ya, betadin ditetesin terus kuning langsung dia jadi putih, langsung bening ya. Terus yang kedua, waktu tetesin minyak, wah minyaknya pada larut semua, kemudian didiamkan berapa menit, langsung dia minyaknya langsung bercampur dengan air, warna air yang tadinya jernih jadi kuning. Nah, itu luar biasa. Itu yang akan menarik perhatian prospek Anda. Coba kalau Anda tidak punya produk yang punya kekuatan seperti itu, bagaimana Anda menarik perhatian prospek Anda? Ya toh? Sulit, berat. Nah, itu. Jadi bagaimana Anda belajar untuk memiliki keterampilan demo? Kalau Anda sudah jadi ahlinya, maka Anda akan ahli untuk menarik perhatian setiap prospek Anda. Kalau Anda lihat di video-video kami ya, yang waktu itu saya gowes, saya demokan ya, itu ternyata luar biasa Bapak Ibu ya. Itu ternyata orang-orang sekitar yang mendengar itu ikut melihat, sebetulnya ikut melihat mereka itu ya. Begitu selesai demo itu, terus mereka datengin saya, terus bertanya, itu produk apa Mas, itu produk apa? Nah, sebetulnya begitu kejadiannya. Nah, jadi demo di tempat umum ya, bahkan saya punya reseller yang luar biasa ya, itu seorang tukang parkir. Itu kalau demo di angkringan Bapak Ibu, dia selalu datang ke angkringan yang rame, yang penuh orang. Nah, kemudian dia pesen minuman, kemudian dia tetesin NSTM itu pelan-pelan, tes. Nah, begitu ada yang tanya, ini apa? Nah, langsung dia keluarin gelasnya, keluarin alat demonya, langsung demo di tempat saat itu juga. Ternyata apa? Ternyata juga closing. Ya. Jadi betul-betul mampu menarik perhatian. Ya. Tapi kalau Anda nggak punya produk yang menarik perhatian, ya gimana Anda menawarkannya? Mungkin Anda sudah pengalaman kan membawa produk yang tidak bisa didemokan. Nah, tentunya itu lebih sulit ya, untuk closingnya lebih sulit. Nah, makanya ketika kepercayaan prospek itu muncul, kemudian perhatiannya juga semakin fokus dengan demo kita mudah sekali untuk berkomunikasi dengan prospek. Keuntungan yang ketiga ya, komunikasinya jadi lebih mudah, apalagi Anda sudah menguasai knowledge-nya ya. Anda menguasai knowledge-nya, Anda bisa menjelaskan kekuatan produk ini ya, itu di titik-titik mana ya. Nah, itu biasanya kalau saya sukanya di gambar pembuluh darah itu terus terang paling menarik Bapak Ibu. Ya, kenapa kok kita fokusnya di pembuluh darah itu kalau kita presentasi ya? Jadi pembuluh darah usia 0, usia 10, usia 20, penyumbatannya sampai berapa persen. Nah, karena itu proses yang terjadi di setiap tubuh manusia. Di setiap tubuh prospek Anda itu berjalan proses seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka suka makan minyak. Nggak percaya, tanya aja mereka. Ya, suka nasi goreng apa nasi godok? Suka ayam goreng apa ayam godok? Suka tahu goreng atau tahu godok? Kalau ngasih lauk anaknya, digoreng atau digodok? Semuanya jawabnya digoreng ya. Dan itu konsep makan minyak itu turun-temurun Bapak Ibu ya. Jadi Anda tenang aja, produk Anda itu nggak akan pernah kehabisan prospek, nggak akan pernah kehabisan konsumen ya, karena sekarang ini anak-anak kecil sudah disiapkan untuk makan minyak, sehingga pada usia 30 tahun penyumbatannya nanti mulai muncul, usia 40 tahun tambah dahsyat penyumbatannya, usia 50 tahun tambah penyumbatannya sudah 50%, usia 60 tahun sudah 70%. Ya.
Jadi kalau kita lihat fakta yang ada, nah sekarang ini manusia-manusia Indonesia itu menyiapkan diri mereka untuk kena kolesterol semuanya. Nah, sedangkan produk Anda itu bermain di titik itu, menghancurkan kolesterol. Ya. Nah, coba dengan Anda menguasai knowledge produk, itu memudahkan Anda berkomunikasi dengan mereka, apalagi ditambah dengan cerita pribadi Anda sebagai pemakainya. Nah, sehingga demo itu jadi sangat luar biasa, sangat kuat, ya, karena satu, kepercayaan sudah muncul, perhatian, mereka fokus, kemudian komunikasi. Anda tinggal masukkan ke otak mereka manfaatnya, manfaat NSTM, kegunaan NSTM, ditambah lagi dengan cerita pribadi, ya. Mungkin Anda yang berpenyakit pakai NSTM sembuh, itu akan jadi kesaksian langsung, ya, super dahsyat. Nah, selanjutnya ditunjukkan kesaksian, 18 kesaksian yang ada di HP Anda. Nah, makanya saya sering bilang ke mak-mak, ya, tolong, ya, sekarang foto-foto selfie-nya dihapus dulu, isi dengan video-video kesaksian untuk cari uang dulu. Nah, nanti keuntungannya kalau sudah 10 juta belikan HP baru lagi, silakan HP baru itu diisi dengan foto-foto selfie, video-video, ya, terserah. Nah, tapi ada satu HP yang khusus untuk Anda menjalankan bisnis ini. Nah, itu yang harus kita pahami, ya. Jadi coba kita egonya dikecilkan dulu, egonya. Itu terutama untuk mak-mak ini. Ya, karena terus terang mak-mak itu kalau udah selfie, waduh, ngeri, ya. Kemarin saya di Pasuruan, 250 peserta minta foto semua, nggak bisa duduk, sampai kakinya pegel semua Bapak Ibu. Tapi ya mau gimana lagi, ya, mak-mak itu sudah nggak bisa ditahan pokoknya. Oke, ya, jadi paham, ya, tujuan demo membangun kepercayaan prospek, menarik perhatian prospek, memudahkan komunikasi dengan prospek. Nah, sehingga dari situ keuntungannya akan muncul, menjualnya jadi mudah, ya. Nah, kemudian arahnya bisa direkrut, ya. Dan dengan konsep demo ini sangat mudah sekali Anda mencari prospek. Nah, itu juga akan memudahkan Anda menambah daftar nama Bapak Ibu. Ya, karena terus terang inti bisnis network itu adalah kemampuan dari segi prospecting. Anda bisa buktikan ketika daftar nama Anda, orang-orang yang sudah Anda kenal itu habis, itu biasanya seorang distributor yang sudah kehabisan daftar nama, itu biasanya sudah berhenti, sudah bingung, saya mau nyari di mana, bingung, dan biasanya berhenti, dan biasanya sudah banyak alasan macam-macam, ya. Nah, kita kembali lagi ke keinginan kita. Kalau Anda ingin sukses, nah, itu tadi, ya, Anda harus belajar untuk menambah daftar nama, karena daftar nama itu adalah inti dari masa depan Anda. Ya, makanya dengan demo ini, ya, Anda akan dapatkan pelanggan, ya. Semakin banyak demo, semakin banyak demo, semakin banyak demo, Anda akan punya daftar nama itu semakin banyak. Ya, jadi mudah Anda mendapatkan prospek. Dan di situ nanti tinggal milih, ya. Orang itu mau Anda jadikan pelanggan terus, atau Anda jadikan reseller, atau Anda jadikan pebisnis, ya, mitra bisnis. Tergantung nanti kondisinya seperti apa. Anda tinggal milih. Coba Anda bisa berhitung Bapak Ibu. Kalau dalam 1 bulan Anda aktif, ya, sehari 1 pelanggan, berarti kalau 1 bulan 30 pelanggan. Ini saya masih bicara konsep presentasi personal. Kalau sudah nanti sudah bisa presentasi massal, Anda bisa bayangkan, ya, lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, ya. Karena sekali presentasi massal tidak cuma 1 orang prospek Anda.
Ya, Anda bisa dapat prospek itu bisa berpuluh-puluh prospek. Ya, satu kali presentasi massal misalkan dihadiri oleh 20 orang, itu artinya apa? Anda itu dapat 20 prospek. Ya, dan di dalamnya memang bermacam-macam orang Bapak Ibu. Bermacam-macam orang, bermacam-macam usia, bermacam-macam karakter, ya, bermacam-macam keinginan. Tapi yang terpenting apa? Anda dapat dulu prospeknya. Nah, yang terpenting itu dari apa yang Anda lakukan, pola kerja yang Anda lakukan ini, Anda dapat dulu prospeknya. Nanti tinggal dipilih Bapak Ibu. Nanti ada caranya memilih. Ya, ada caranya memfollow up pelanggan itu ada caranya. Nah, sehingga Anda akan tahu, ya, kalau udah mengerti caranya, Anda akan tahu bagaimana nanti mengelola daftar nama yang Anda dapatkan. Nah, sehingga Anda akan tahu kalau Anda sudah pintar mengelola daftar nama atau mengelola pelanggan, nah, Anda akan tahu bahwa itulah masa depan Anda, karena di situ Anda akan mudah, ya, mudah dapat jaringan, mudah dapat member, mudah dapat mitra kerja. Yang itu akan jadi faktor kali bisnis Anda. Nah, sehingga di sini Anda bisa melihat Bapak Ibu, satu konsep pola kerja yang sangat efektif sekali. Ya, yang pertama kita buka dengan demo. Makanya kita tidak usah memilih apakah kita mau online ataupun offline. Yang terpenting apa? Kita belajar keahliannya dulu. Nah, itu. Sebagai seorang marketing, kita harus bisa keahliannya dulu. Kita harus bisa demonya. Paham ya maksud saya ya? Jadi kita belajar demonya, kita belajar cara presentasinya ya, seperti apa yang saya utarakan di live sebelumnya ya. Nah, itu tujuannya supaya memudahkan Anda untuk apa? Mendapatkan prospek. Di sini Anda sudah bisa melihat ketika Anda ahli demo, omset dapat, prospek dapat, pelanggan dapat, repeat order juga dapat. Dan kalau ini diduplikasi oleh 10.000 jaringan Anda bisa menggambar ya dalam pikiran Anda berapa omset bisnis Anda. Paham ya? Oke, berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan demo sudah, keuntungan pola demo sudah. Berikutnya adalah kita ke langkah berikutnya ya. Kita berteman. Setelah demo produk, kita dapat pelanggan yang banyak, kita dapat prospek yang banyak. Langkah berikutnya apa? Berteman. Ya, kita terapkan satu ajaran dari Tuhan yang namanya silaturahmi adalah rezeki. Nah, jadi berteman itu wajib bagi Anda Bapak Ibu, dan jangan pernah menghindarkan diri Anda untuk tidak mau berteman dengan berbagai alasan ya. Karena jelas Tuhan itu sudah memberikan arah yang jelas. Anda mau nyari rezeki, Anda mau sukses, nah, Anda mau bahagia, Anda mau dapat uang banyak, caranya gimana? Bersilaturahmi. Karena jelas di situ dikatakan silaturahmi adalah rezeki. Nah, tolong dipahami ini. Silaturahmi adalah rezeki. Apa yang Anda cari sekarang? Anda kerja, Anda jualan, ya, Anda bisnis, dan lain sebagainya. Intinya cari apa? Rezeki. Ya, makanya jelas di sini Anda harus melakukan silaturahmi. Apa salahnya sih kalau kita menambah teman? Lebih baik punya teman banyak kan daripada nggak punya teman kan? Nah, nggak punya teman jelas orang itu nggak punya rezeki. Tapi kalau teman Anda banyak, rezeki Anda akan luar biasa. Nah, itu mindsetnya seperti itu. Ini juga silaturahmi rezeki adalah mindset marketing profesional Bapak Ibu. Karena seorang marketing jelas paham akan hal ini. Ya, market mereka adalah manusia yang lain yang belum kita kenal. Tinggal kita bersilaturahmi, kita jadi teman mereka, mereka akan jadi market kita. Ya, jadi berteman itu menjadi hal yang wajib yang harus Anda lakukan, karena dari berteman Anda akan mendapatkan pelanggan, dari pelanggan akan muncul repeat order. Artinya apa?
akan muncul omset lagi Bapak Ibu. Nah, kesalahan yang sering terjadi Bapak Ibu ya, teman-teman yang sudah memasarkan produk ini kadang-kala nggak mau melakukan silaturahmi, nggak mau ngontak pelanggannya, nggak mau berkomunikasi dengan pelanggannya. Coba betapa ruginya ya, padahal kita sudah punya calon repeat order ya, tapi ini nggak pernah digarap. Nah, itu kesalahan yang sering saya lihat ya, karena berbagai alasan saya nggak ngerti, tapi yang pasti karena mindsetnya, cara berpikirnya, nah dia bukan bermindset seorang marketing profesional yang melihat bahwa pelanggan itu adalah aset, yang melihat bahwa pelanggan itu kalau jadi teman, kalau kita silaturahmi ke tempat mereka, itu yang namanya menarik rezeki ya. Yang ada di dalam mindsetnya apa? Takut. Coba bayangin, katanya mau sukses katanya mau sukses, tapi kenapa kok Anda takut, Anda malu dengan pelanggan Anda? Nah, padahal mereka berharap ya, mereka berharap Anda itu menyapa, mereka berharap menunggu telepon jenengan ya, menunggu telepon Anda semuanya. Harapan mereka itu seperti itu Bapak Ibu. Coba Anda buktikan aja ya. Ketika Anda dapat pelanggan, 2-3 hari berikutnya Anda sapa, Anda telepon ya, atau mungkin kalau Anda lewat di dekat rumahnya Anda mampir. Coba Anda lihat betapa senangnya mereka. Karena apa? Mereka merasa sangat Anda hargai Bapak Ibu. Dan secara psikologis mereka tuh sangat suka sekali jadi pelanggan Anda. Mereka pasti ingin beli lagi produk kepada Anda. Coba itu bisa Anda rasakan secara pribadi pada diri Anda sendiri. Ketika Anda membeli produk ya kepada seseorang, kemudian orang tersebut memberikan pelayanan yang baik pada Anda, ngontak ya, bagaimana Ibu perkembangannya, kemudian pas lewat mampir ke rumahnya, ke rumah Anda, apa yang Anda rasakan? Anda kan merasa sangat dihargai. Anda itu merasa sangat dihargai Bapak Ibu. Tapi kalau itu nggak dilakukan, yang ada di dalam diri pelanggan itu apa? Di otaknya cuma satu, dia sudah ambil untung dari saya. Coba Anda mau pilih yang mana ya? Mau pilih pelanggan berpikir, wah dia nggak mau datang ke saya, payah ini, dia sudah ambil untung besar kepada saya tapi nggak mau memberikan pelayanan yang baik kepada saya, nggak memberikan penghargaan pada saya. Coba, apakah Anda mau meletakkan diri Anda di titik itu? Ya, dimana pelanggan berpikir Anda itu orang yang mengambil untung yang besar pada mereka, yang tidak menguntungkan bagi mereka, ya, yang tidak ada perhatian bagi mereka. Nah, apa yang saya ajarkan Bapak Ibu, sebetulnya ini suatu konsep yang luar biasa, karena produk Anda luar biasa, punya daya tarik yang luar biasa, dan satu hal yang luar biasa lagi, pelanggan Anda itu adalah masa depan Anda. Nah, makanya pelanggan itu wajib, sekali lagi, dengan pelanggan Anda wajib harus berteman. Ya, dengan pelanggan Anda wajib harus berteman. Kalau Anda tidak mau, yang saya pertanyakan cuma satu. Katanya Anda mau sukses, katanya Anda pengen sukses, katanya Anda pengen penghasilan besar, katanya Anda pengen beli mobil, katanya Anda pengen beli rumah, katanya Anda pengen naik haji bersama kedua orang tua Anda, katanya Anda pengen punya passive income 100 juta. Tapi kenapa Anda tidak mau melakukan yang namanya mengelola pelanggan? Nah, itu pertanyaannya ya. Dan di sini hari ini kita ajarkan pada Anda untuk hal yang wajib Anda lakukan adalah berteman. Silaturahmi adalah rezeki. Dari pelanggan akan muncul repeat order, dari pelanggan akan muncul reseller, dari pelanggan akan muncul member, dari pelanggan Anda juga bisa dapat prospek baru. Loh, bayangin.
ketika kita berteman dengan mereka, mungkin mereka nggak mau jadi member, mereka nggak mau jadi reseller, mungkin mereka sudah nggak mau repeat order, tapi Anda bisa menggali daftar nama di balik mereka. Ya, Anda bisa menggali daftar namanya. Ada kira-kira teman ya, teman bapak, teman ibu yang juga mengalami penyakit yang sama seperti bapak, rekan-rekan diabetes ya, rekan-rekan diabetes atau klub diabetes punya enggak klub diabetes atau klub stroke. Biasanya Bapak Ibu ya, orang yang kena penyakit diabetes itu biasanya teman-temannya juga orang yang kena diabetes juga. Itu mereka punya daftar nama itu. Nggak percaya coba tanyakan aja ya. Biasanya mereka juga tahu temannya yang sama berpenyakit itu, mereka juga tahu. Mungkin ada yang stroke, ada yang diabetes, ada yang darah tinggi, mereka pasti punya daftar namanya itu. Nah, itu bisa Anda gali itu. Dari pelanggan itu bisa Anda gali sehingga Anda bisa dapat prospek baru. Ya, Anda bisa dapat prospek baru. Artinya apa? Kalau Anda lakukan hal ini, Anda tidak akan istilahnya membentur tembok ya. Anda selalu bisa membuat pintu. Ya, jadi bisnis Anda tidak akan pernah berhenti kalau seperti ini. Nah, mereka-mereka yang tidak berani melakukan ya otomatis membentur tembok. Salah siapa kalau begitu? Ya salah Anda sendiri kalau nggak mau melakukan. Karena ya. Nah, kita harus ingat, kita itu marketing, kita itu pebisnis. Mau tidak mau kita harus melakukan. Ya, jadi bukan pilihannya, bukan saya takut lagi atau saya malu, ya, atau saya apa ya istilahnya tidak berani atau apa ya, bukan itu pilihannya. Ya, tapi kalau lihat prospek itu ya kita lihat di belakang mereka ada pintu enggak? Gimana kita membobol pintu itu? Nah, itu cara menggali prospek Bapak Ibu ya. Nah, jadi keuntungannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa kita wajib berteman? Karena dari pelanggan akan muncul repeat order. Kalau ini dilakukan oleh jaringan Anda, tentunya omset ini akan stabil. Dari repeat order saja sudah stabil. Belum nanti kalau ada penambahan reseller, artinya ada penambahan omset lagi. Belum lagi kalau ada penambahan member baru, itu juga akan menambah omset. Belum lagi kalau mereka juga mendapatkan prospek-prospek baru, itu akan menambah omset lagi. Jadi omsetnya dapat, jaringannya juga dapat Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kita pahami dan itu harus menjadi patokan ya, atau pegangan ya, pegangan untuk kita bekerja. Jadi mindset cara berpikir seperti itulah yang menjadi pegangan kita bekerja membangun bisnis ini. Ya, yang menjadi pegangan Anda untuk Anda menuju sukses. Nah, itu cara berpikir seperti itulah yang harus Anda kembangkan. Ya, bukan memilih atau menilai wah online lebih baik daripada offline, keunggulannya apa, kelemahannya apa. Bukan itu. Tapi mindset Anda ini yang harus Anda bangun untuk berpikir seperti tadi, silaturahmi adalah rezeki. Nah, paham ya? Ya, jadi bagi teman-teman yang apa ya, yang selalu mengarahkan downline-nya untuk memilih wah enakan online aja. Nah, sekarang tolong dirubah cara berpikirnya. Ya, bagi tadi siapa ya, lupa saya yang bertanya kok Pak Agus hanya terus menjelaskan mengenai offline, online-nya kok nggak pernah ya. Sekarang Anda tahu sekarang. Itulah jawaban saya. Ya, artinya kalau Anda paham ini, artinya Anda online ataupun offline, Anda akan bisa mengelola apa yang Anda dapatkan, yaitu pelanggan Anda. Anda akan bisa mengelolanya. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Ya, itu. Oke, berikutnya. Cara mengelola pelanggan Bapak Ibu. Nah, ini penting ya. Caranya sekarang ya. Tadi gambarannya manfaat pelanggan apa? Arah ke depannya memberikan keuntungan apa dari segi pertumbuhan bisnis Anda dan omset Anda. Nah, sekarang cara mengelola pelanggan. Catat semua pelanggan dan lakukan komunikasi secara intensif ya. Karena pelanggan itu aset bisnis Anda.
Jadi mindset kita terhadap pelanggan itu adalah aset. Pelanggan itu adalah aset bisnis kita. Pelanggan itu adalah masa depan bisnis kita. Maka harus dikelola. Caranya bagaimana? Satu, komunikasinya Bapak Ibu ya. Tanyakan perkembangan kesehatannya dan doakan semoga cepat sembuh. Nah, seperti tadi saya katakan ya, dengan kita komunikasi secara intensif, nah itu akan meningkatkan kepercayaan pelanggan pada kita, memberikan rasa ya bahwa kita menghargai mereka. Nah, dan yang luar biasa lagi, setiap komunikasi kita selalu tanyakan kesehatan, perkembangan kesehatan mereka. Artinya kita adalah satu-satunya orang yang memperhatikan kesehatan mereka. Dan doa. Nah, ini senjata yang ampuh luar biasa untuk. Nah, ini komunikasi yang bikin apa ini? Ini gambarnya bikin erat ya, persaudaraan. Tidak cuma berteman Bapak Ibu, Anda bisa membangun persaudaraan dengan mereka. Berikan perhatian yang lebih, selalu tanyakan perkembangan kesehatannya, dan berikan doa yang terbaik untuk mereka. Ini secara psikologis membangun trust, dan juga tidak cuma berteman, ini akan membangun persaudaraan dengan mereka. Ya, kenapa? Bisnis kita adalah bisnis network. Bisnis kita adalah bisnis jaringan. Sehingga kita harus punya saudara lebih banyak. Kemudian yang kedua, mengolah pelanggan. Silaturahmi ke pelanggan ya, untuk proses membangun kepercayaan dan membangun kebutuhan, sehingga bisa muncul yang namanya repeat order. Nah, dengan kita datangi ya, kita silaturahmi, langsung ketemu Bapak Ibu ya. Nah, itu kepercayaan akan muncul, rasa dihargai juga akan muncul. Nah, dari situ Anda bisa mengamati apa sih yang dibutuhkan selain produk yang sudah dipakai. Nah, kalau dia punya anak kecil ya, tentunya dia juga ingin anaknya sehat, kecerdasannya bagus, pertumbuhannya bagus, ya, kulitnya juga bagus. Nah, Anda bisa tawarkan NSTM untuk anak-anak, NBP untuk kecerdasannya dipadu, ya, NSTM dengan kurkum untuk nafsu makannya, NSTM dengan kalsi untuk pertumbuhannya. Nah, mungkin ketika Anda datang, Anda tahu istrinya sedang hamil ya. Nah, Anda bisa jelaskan kekuatan NSTM untuk ibu hamil. Bisa ditaruh di galon, hitungannya ekonomis seperti apa, bisa Anda hitungkan. Sehingga dia semakin lama semakin butuh. Ya, kalau dia sudah merasakan di galon ekonomis, bisa untuk satu keluarga, ya, untuk kesehatan satu keluarga, untuk istrinya yang hamil bisa, untuk anaknya yang kecil bisa, untuk dirinya yang kena darah tinggi ya bisa, ya, untuk orang tuanya yang ada diabetesnya juga bisa, dalam satu tempat minum bersama ya. Nah, coba Anda bisa bayangkan kalau terjadi perkembangan dengan silaturahmi yang rutin, nah dia akan terus, dia akan butuh terus. Dan Bapak Ibu, ketika mereka sudah melakukan ini berkali-kali, ini akan jadi kebiasaan. Dan ini kan jadi budaya, ya, budaya bagi mereka untuk menjaga kesehatan dengan pola seperti itu. Kalau itu sudah menjadi budaya Bapak Ibu, nggak usah khawatir dengan repeat order. Repeat order akan terus bermunculan setiap bulannya. Coba Anda bisa bayangkan, kalau pemahaman ini, ya, kalau pemahaman ini bisa dipahamkan ke jaringan Anda, nah sehingga mereka ngelola pelanggannya bisa seperti itu ya, menjadi saudara, kemudian mengajari pelanggannya untuk memakai rutin, kemudian menjadikan itu sebagai budaya pakai. Nah, Anda bisa bayangkan 1000 customer, 1000 pelanggan yang dikelola oleh 1000 jaringan Anda, itu tiap bulan akan melakukan repeat order.
Kalau 1000 jaringan Anda itu ngelola pelanggan itu 10 per bulan, berarti akan terjadi repeat order 10.000 NSTM per bulan. 10.000 NSTM kali 37 itu berapa poin ya? T10.000 kali 37, 370.000 PV itu dari pelanggan saja. Belum dari penambahan penjualan yang lain di luar pelanggan. Nah, Anda bisa beromset jutaan Bapak Ibu kalau Anda paham ya cara ngelola pelanggan itu menimbulkan omset, menimbulkan repeat order, dan itu sebagai basic, sebetulnya basic omset dari bisnis Anda. Maka bisnis Anda akan jangka panjang, omsetnya terus besar, terus bertambah. Ya, tidak seperti sekarang ini. Ya, jaringan tumbuh, tapi omsetnya nggak pernah berkembang. Nah, itu artinya apa? Itu artinya sebetulnya lemah di titik repeat order. Atau mungkin produk yang ditawarkan tidak bisa menghasilkan repeat order. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, maka kita upayakan ya dengan kita menjadi marketing, kita paham cara ngelola pelanggan. Nah, sehingga kita bisa memunculkan repeat order. Nah, dengan NSTM itu sebenarnya luar biasanya apa? NSTM ini bisa digerakkan untuk menjadi budaya. Untuk menjadi budaya cara bagaimana orang menjaga kesehatannya. Hitungannya juga masuk, sangat ekonomis sekali hitungannya. Ya, 250.000 bisa untuk satu keluarga 5 orang ya. Bapak, istri, anak-anak tambah 2 orang tua. Nah, ini bisa dipakai kurang lebih selama 2 bulan satu botol itu. Kalau pemakaiannya agak boros ya 1 botol 1 bulan. Tapi coba Anda bisa bayangkan ngeluarin duit 250.000, satu keluarga ini kebutuhan mineralnya tercukupi, dia satu keluarga ini juga terbebas dari penyakit degeneratif ya, terbebas dari diabetes, stroke, darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung dan lain sebagainya. Nah, dimana kalau kita kelola penyakit ini satu persatu, itu biayanya mahal banget. Nah, dengan pola pemakaian NSTM di galon itu sebenarnya itu biaya yang sangat murah sekali. Bisa ngelola berbagai macam penyakit supaya tidak menyerang kita satu keluarga. Nah, Anda bisa berhitung sekarang. Dan Anda bisa melihat kalau ini Anda gerakkan untuk menjadi budaya di masyarakat, budaya mencegah kesehatan, menjaga kesehatan di masyarakat, mencegah penyakit ya. Nah, Anda bisa bayangkan bisnis Anda akan luar biasa. Nah, makanya kita tidak ngajarin Anda untuk memilih online ataupun offline, tapi mengajari Anda untuk jadi seorang marketing profesional yang punya cara berpikir seperti ini tadi. Menjadikan masyarakat punya budaya memelihara kesehatan dengan minum NSTM dari air galon. Nah, itu dengan silaturahmi ke pelanggan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Ya, oke. Berikutnya, dengan silaturahmi kita bisa menawarkan produk NASA yang lain sesuai kebutuhannya. Nah, itu kedahsyatannya. Ya, kenapa? Karena NSTM ini selain memiliki fungsi yang luar biasa, NSTM ini juga punya kekuatan sebagai booster. Sebagai booster. Ya, jadi contoh, misalkan ada orang yang diabetes, itu bisa NSTM plus Javabet. Stroke, NSTM, Agarik, Sunpro, ya, sama beras merah. Nah, terus apa lagi? Darah tinggi, NSTM plus klorofil. Kanker, NSTM, Agarik, ya, klorofil, lecitin, amne. Nah, itu bisa dipakai. Banyak, nanti ada daftarnya Bapak Ibu. Nah, sehingga dengan pola seperti itu kita juga bisa menambahkan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Ya, lihat perkembangannya bagaimana ya. Oh, ini adik sudah minum yang sudah di galon. Oh, ini bagus kalau ditambah khusus untuk adiknya Madukit ya. Nah, mungkin
Di situ untuk ibu hamil ya, wah ini ibu sudah minum di galon, ini yang bagus lagi supaya janinnya nanti perkembangan fisiknya bagus, ibu juga bisa minum lecithin misalkan seperti itu. Nah, sehingga di situ ya akan terjadi penambahan order, penambahan omset. Nah, selain itu Bapak Ibu ya, dengan kita melihat lingkungan ya, lingkungan dari rumah itu ya, kita juga bisa mengisi apa yang mereka belum pakai. Misalkan kita ke kamar mandinya ya, kita bisa bicara mengenai pasta gigi, sabun, sampo. Misalkan kita lihat di halaman luarnya ada apa tanaman-tanaman ya. Di situ kita juga bisa bicara masalah pupuk dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan silaturahmi kita juga bisa memasukkan produk yang lain. Nah, sehingga di sini Anda tahu NSTM itu sangat bagus sekali untuk pintu membuka market. Ya, itu yang namanya membuka market itu seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian yang keempat Bapak Ibu, jika orang itu butuh uang, nah kita bisa mengajaknya berbisnis. Dan enak sekali ketika kita menjelaskan ya, kekuatan bisnis produk yang bisa didemukan kayak NSTM itu enak sekali. Karena apa? Kita mudah sekali memberikan gambaran mengenai market, mengenai pasar, ya, pergerakan apa istilahnya bisnis itu gampang sekali kita berikan gambaran pada mereka. Karena yang namanya bisnis bagi mereka itu adalah produk yang bisa dijual. Produk yang dijual menghasilkan keuntungan, itu gambaran bisnis bagi mereka. Nah, kita bisa berikan gambaran itu dengan NSTM. Anda bisa bercerita ya, betapa mudahnya Anda memasarkan NSTM dengan demo, banyak orang tertarik, banyak orang beli, apalagi Anda punya catatan, ya, daftar nama para pelanggan Anda. Nah, Anda bisa tunjukkan, ini loh Pak, ini sudah selama 1 tahun nih, kita punya pelanggan itu, coba Bapak bisa lihat ada 100 nih pelanggan yang terus repeat order ke kita. Keuntungannya berapa ya? 100 kali 100 ribu. Tiap bulan Anda dapat keuntungan 10 juta dari pelanggan saja. Nah, coba. Orang yang butuh duit, kira-kira mau ngikut nggak? Nah, kalau Anda bisa tunjukkan seperti itu, nggak ada orang yang akan nolak Anda, Bapak Ibu. Ya, sangat efektif Bapak Ibu kerjanya. Nah, itu yang saya maksud kerja efektif itu seperti itu. Ya, bukan memilih online atau offline, tapi bagaimana kita bekerja sebagai seorang marketing yang profesional. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, cara mengelola jawaban tidak. Kenapa ini ikut saya bahas? Karena terus terang banyak teman-teman ya yang mungkin ya mindsetnya itu masih mindset mudah dan sulit ya. Nah, ketika ketemu jawaban tidak itu kadangkala yang difokuskan itu ke perasaan ya, perasaan yang tidak seneng, perasaan kecewanya, ya, perasaan mungkin sakit hatinya, merasa direndahkan atau gimana kalau ditolak oleh temennya itu ya. Nah, merasa bahwa bisnisnya gagal. Kadangkala yang belum ya, istilahnya belum berpengalaman, baru belajar awal ya, belum mengerti menjadi seorang distributor yang profesional ya, menjadi marketing profesional, itu biasanya yang difokuskan itu. Ketika dapat jawaban tidak, terfokus pada rasanya ditolak. Rasa sakit hatinya, jengkelnya, marahnya, nggak senengnya, ya, merasa gagal dan lain sebagainya, merasa takutnya muncul ya, udah bayangkan kalau nanti prospek lagi, kalau nanti demo lagi, nanti ditolak lagi. Nah, terjebak di situ. Nah, sehingga yang terjadi kalau ini tidak bisa diatasi, yang terjadi apa? Biasanya berhenti. Banyak distributor baru yang tidak bisa mengatasi hal ini, biasanya rata-rata berhenti Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana kita mengelola jawaban tidak? Yang pertama kita belajar bersyukur Bapak Ibu. Ya, kita belajar bersyukur. Jadi mindset kita ketika kita dapat jawaban tidak itu adalah apa? Itu pembelajaran Bapak Ibu sebetulnya. Ya,
Kalau itu bisa Anda syukuri sebagai sebuah pembelajaran, itu berbeda rasanya. Ya, karena memang kalau kita ingin jadi seorang istilahnya marketing yang handal ya, yang bisa beromset besar, yang bisa berpenghasilan besar, atau mungkin kalau Anda pengen sukses ya. Nah, satu hal yang harus Anda sadari bahwa Anda akan ketemu jawaban tidak. Dan itu memang sudah rancangan Tuhan seperti itu, Bapak Ibu. Alam itu sudah memang dipola seperti itu. Ada jawaban ya, ada jawaban tidak. Ini harus kita sadari sejak awal. Ya. Nah, makanya sering kali yang saya tanyakan ya, kalau Anda sebetulnya ingin sukses atau tidak? Kalau Anda ingin sukses, ya Anda harus mengelola jawaban tidak itu dengan cara disyukuri, dengan mindset tidak itu adalah pelajaran. Fokusnya bukan di rasa marah, di rasa susah ya, tapi mindsetnya apa? Fokusnya di rasa syukurnya. Terima kasih ya Allah, saya sudah ditolak ini. Alhamdulillah ya. Ini pembelajaran pertama bagi saya. Ya, saya merasakan, oh berarti ini adalah pelajaran untuk mental saya. Dengan ditolak, ini akan menjadikan diri saya semakin kuat. Nah, fokusnya kemana? Fokusnya ke presentasi berikutnya. Makanya betapa penting ya, Anda punya prospek yang banyak, Anda merancang jadwal presentasinya, Senin kemana, Selasa kemana, Rebo kemana, Kamis kemana, dan seterusnya ya. Itu penting sekali. Ya, ketika Senin ditolak, kita syukuri dapat pembelajaran. Kita fokusnya ke presentasi hari Selasa. Selasa ditolak lagi, kita syukuri dapat 2 kali pembelajaran. Nah, fokusnya ke presentasi berikutnya hari Rabu. Begitu seterusnya. Efeknya apa Bapak Ibu? Anda akan terbiasa ditolak. Dan mindsetnya jelas. Semakin banyak ditolak, Anda akan semakin pandai, Anda akan semakin berpengalaman, Anda akan semakin kuat secara mental. Nah, itulah modal utama untuk sukses Bapak Ibu. Artinya ketika Anda awal ditolak itu sebenarnya Anda sedang mengumpulkan modal untuk sukses. Jangan keliru. Ditolak itu bukan gagal. Ditolak itu adalah sukses karena itulah modal Anda untuk sukses. Nah, kalau Anda bisa pahami mindset sukses itu seperti itu, Anda pasti sukses. Ya. Ditolak itu bukan gagal, tapi ditolak itu adalah pelajaran untuk sukses. Anda sedang mengumpulkan modal untuk sukses. Makanya saya sering bilang, Crown Diamond dengan 100 juta rupiah per bulan passive income, itu kalau catatan ditolak Anda itu sudah 1000 kali. Bukan closing 1000 kali, bukan. Ya, kalau closing 1000 kali buat apa? Ya, secara mental itu biasa-biasa saja Bapak Ibu. Tapi kalau ditolak 1000 kali, itu secara mental luar biasa. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang kuat menerimanya. Hanya orang yang kuat yang sukses Bapak Ibu ya. Jadi kenapa, itu juga sebuah jawaban ya, kenapa hanya 1% ya dari sekian miliar penduduk ya, orang suksesnya itu nggak lebih dari 1%. Ya, karena itulah orang-orang yang kuat ditolak. Orang yang punya mindset pemahaman yang benar terhadap penolakan. Bahwa penolakan itu adalah pembelajaran. Orang yang paham bahwa alam menghendaki Anda seperti itu kalau ingin sukses. Jadi alam itu menghendaki Anda kuat menerima penolakan untuk sukses. Sehingga 1000 kali penolakan itu menjadi acuan Anda untuk sukses. Kalau Anda kuat, Anda sukses. Ya, jadi kembali lagi ke keinginan Anda. Ya, Anda ingin suksesnya itu cuma keinginan sebentar, semata aja, atau memang betul-betul menginginkannya. Itu aja nanti yang membedakan Bapak Ibu. Kalau Anda mau benar-benar pengen, nah saya yakin penolakan itu sudah tidak akan mempengaruhi Anda. Ya, mindsetnya sudah jelas. Anda akan punya mindset penolakan itu adalah pembelajaran. Oke ya? Nah, jadi cara mengelola jawaban tidak, yang pertama disyukuri, penolakan itu adalah pembelajaran. Yang kedua, selalu fokus pada presentasi berikutnya. Ya, oke. Selling adalah pintu masa depan Anda. Ini mindset.
Ya, kita belajar cara berpikir. Selling adalah pintu masa depan Anda. Karena banyak orang melihat selling itu apa ya? Bukan pintu masa depan. Ya, banyak leader yang melihat selling itu menjadi seorang sales itu tercela atau gimana, saya nggak ngerti ya. Padahal bisnis Anda itu adalah bisnis penjualan. Ya, sebetulnya cara melihat selling itu harus seperti ini, Bapak Ibu. Ya, selling adalah pintu masa depan Anda. Dari selling Anda akan mendapat pelanggan. Ya, dari pelanggan akan muncul omset dan jaringan. Nah, karena itu wajib bagi Anda fokus mengelola pelanggan. Jadi semakin banyak selling, harusnya terkumpul prospek semakin banyak. Nah, cuma persoalannya itu tadi. Mereka hanya suka selling tapi nggak ngerti langkah berikutnya. Mereka kadang-kala nggak diajari, mindsetnya nggak diajari untuk bermindset seperti ini. Ya, bahwa selling adalah pintu masa depan Anda, pintu jaringan, pintu membuat jaringan itu dari selling. Ya, maka di sini saya ajari Anda, ya, demo atau selling ya, jual atau demo. Nah, di situ terkumpul prospek yang banyak. Nah, habis itu direkrut. Jadikan jaringan. Cara ngelolanya seperti tadi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu cara ngelolanya. Kalau Anda berpikir seperti itu, ya Anda akan sukses, Bapak Ibu ya. Karena bisnis jaringan itu sebenarnya kuncinya adalah cara berpikir seperti itu tadi. Nah, makanya kita wajib mengelola pelanggan seperti ini, Bapak Ibu ya. Catat nama, alamat, nomor HP, usia. Karena terus terang pelanggan Anda itu berbagai usia, Bapak Ibu ya. Mulai usia 1 tahun sampai usia 90 tahun ini. Nanti yang pakai produk Anda itu. Anda bisa pilih usianya ya. Kemudian tanggal pakai. Kemudian janji follow up-nya. Nah, ini penting. Anda perlu planning, perlu perencanaan kerja yang jelas. Ya, terhadap pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C, itu tanggal pakainya berapa, terus janji follow up-nya tanggal berapa. Jadi Anda juga harus mulai belajar memanage waktu Anda. Ya, Anda harus belajar memanage waktu Anda. Paham ya? Ini penting. Nah, kemudian targetnya Bapak Ibu ya, target dari follow up itu rekrut, reseller, repeat order, dan video kesaksian. Jangan pernah dilupakan, video kesaksian ini adalah kekuatan yang luar biasa untuk membuat Anda dan jaringan Anda jadi master closing nanti. Nah, kalau Anda rajin membuat video kesaksian, dan jaringan Anda, leader-leader Anda juga rajin bikin video kesaksian, nah sehingga di jaringan Anda itu video kesaksiannya banyak, bagus-bagus, Anda bisa bayangkan ya, mereka akan punya pelanggan itu banyak banget Bapak Ibu, omsetnya juga akan gede banget. Sudah ngerti cara membangun omset ya? Nah, itulah yang namanya kerja efektif. Berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, kita rekrut. Jelas rekrut karena memang bisnis kita adalah bisnis network. Masa depannya di pengembangan jaringan ini. Tujuan perekrutan member baru untuk membangun jaringan yang berfungsi sebagai faktor kali omset Anda. Berfungsi sebagai faktor kali omset Anda. Makanya kenapa saya ajari Anda untuk jadi seorang marketing profesional dengan penjelasan seperti tadi, mengelola pelanggan, Anda harus pintar di situ ya. Nah, karena apa? Ketika Anda dapat jaringan baru, Anda harus mendidik mereka untuk jadi faktor kali. Nah, Anda harus didik mereka untuk pintar demo, sehingga dapat pelanggan yang banyak, pintar mengelola pelanggan, sehingga bisa repeat order, bisa dapat jaringan, bisa dapat omset yang lebih besar, dan juga menciptakan faktor kali. Paham ya? Tujuan rekrut adalah untuk memperbesar faktor kali bisnis Anda. Anda rekrut 10 orang, 10 orang bisa jadi 100 orang, 100 orang bisa jadi 1000 orang, 1000 orang bisa jadi 10.000 orang.
ketika terjadi seperti ini, nah yang jadi kunci adalah duplikasinya. Kalau Anda duplikasikan seperti diri Anda, marketing profesional, saya jamin omsetnya meledak. Bisa dipahami? Oke. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, pendidikan. Inti pendidikan ada duplikasi. Tujuan duplikasi mencetak pebisnis yang menjadi jaringan faktor kali bisnis Anda. Ya, jadi direkrut itu tujuannya untuk dididik menjadi faktor kali. Maka yang harus diduplikasikan apa? Yang pertama duplikasi mindset. Ya, mindset sukses. Ya, bukan bermindset apa istilahnya sulit atau mudah ya. Tapi mindset sukses itu mindsetnya cuma satu. Saya pikir bisa, pasti bisa. Saya percaya, ya, saya bisa, pasti bisa. Nah, itu. Coba, kalau semuanya dilandasi dengan mindset itu, ya, apapun jadi mudah, Bapak Ibu. Ngelola pelanggan juga jadi mudah, ya. Menjual juga jadi mudah, demo jadi mudah, memprospek orang jadi mudah. Nah, sehingga tercipta seorang distributor yang di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, selalu demo. Nah, kemudian mindset berikutnya tadi, ya, pelanggan adalah aset bisnis Anda. Ya, dengan pelanggan adalah wajib bersilaturahmi. Nah, itu juga mindset yang harus diduplikasikan. Selling adalah pintu untuk sukses Anda, karena dengan selling mendapatkan pelanggan yang banyak, nah di situ prospeknya juga banyak. Nah, ini juga mindset seperti ini harus Anda duplikasikan. Nah, sehingga apa? Jaringan Anda dari pucuk sampai ke bawah itu bermindset sama, berpola pikir sama, bermisi visi sama, bertujuan sama, sehingga arah Anda dengan jaringan Anda itu sama. Arah Anda dengan jaringan Anda itu sama. Nah, itu yang harus diduplikasikan. Ya, kemudian duplikasi keahlian presentasi. Itu jelas, wajib. Maka pendidikan yang harus Anda berikan ke mereka, salah satunya adalah apa? Pendidikan demo produk, pendidikan presentasi produk, seperti pendidikan yang dilakukan di master seller, Bapak Ibu ya. Jadi di master seller itu Anda dididik untuk ahli demo, ahli presentasi, ahli produk, ahli prospecting, ya, ahli memberikan presentasi di massal, ahli mengelola pelanggan, ahli mencetak omset. Nah, itu pendidikan yang diberikan di master seller. Nah, kemudian duplikasi pola kerja. Nah, jadi dengan duplikasi pola kerja, demo, berteman, rekrut, pendidikan, ya, pola kerjanya sama, ini seorang upline akan mudah sekali untuk membantu downline-nya. Karena upline tahu, downline-nya yang sudah ahli jual, itu akan menciptakan prospek yang banyak. Nah, disinilah upline punya peran mendorong, menuntun, mengajari, memberi contoh downline-nya yang punya prospek banyak itu untuk mengelola pelanggannya. Nah, sehingga tujuannya apa? Muncul omset dan muncul jaringan. Jangan keliru, kadang-kala banyak yang keliru. Habis ikut master seller, wah distributornya ini canggih-canggih jualannya. Mereka pikir ini sudah, bisnisnya sudah jalan. Belum, itu baru membuka pintu, Bapak Ibu. Itu baru membuka pintu. Nah, Anda sebagai seorang upline harusnya paham, oh downline saya udah pandai buka pintu, yang perlu dikelola apa? Pelanggannya. Nah, makanya catatan pelanggan itu penting, harus selalu Anda koordinasikan dengan downline Anda. Jadi di setiap home sharing ya, selain pelatihan praktek keahlian, juga untuk apa istilahnya, untuk komunikasi, untuk apa ya istilahnya mengelola pola kerja ya. Nah, sehingga terjadi ini tadi kerjasama antara upline dan downline untuk mengelola pelanggan yang muncul ini. Nah, downline ini kan butuh dikasih contoh, butuh dituntun, butuh diajari. Dan Anda punya bahan dari downline Anda ini.
Nah, sehingga kalau itu Anda lakukan, Anda ajari mereka, nah maka dari bahan yang sudah didapat oleh downline Anda itu akan muncul jaringan, akan muncul omset baru, repeat order akan muncul. Di situ juga bisa jadi muncul reseller dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Faktor kalinya tumbuh atau jaringannya tumbuh, omsetnya juga tumbuh. Dan yang jelas dengan pola kerja yang sama, nah si downline tadi juga akan bisa menduplikasi Anda. Ya, ketika dia dapat downline baru yang ahli jualan juga, dia akan mengelola jaringan yang ahli jualan itu dengan cara yang sama seperti waktu Anda ngajari dia. Dia akan mengajari downline-nya cara bagaimana ngelola pelanggan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Benar-benar prospek atau pelanggan itu aset masa depan, itu betul-betul terwujud. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pola kerja ini harus sama. Demo, berteman, rekrut, pendidikan. Ini menjadi faktor kunci dalam Anda bekerja sama dengan downline Anda. Menjadi sebuah tim yang betul-betul kuat, Bapak Ibu. Ya, sangat kuat kalau udah seperti itu. Nah, jadi kalau di home sharing, ya, bagaimana Anda membangun teamwork, nah itu harus dijelaskan, harus dijabarkan pola kerjanya ini. Sehingga semuanya berada di jalur yang tepat, di jalan yang sama, di arah yang sama, dengan mindset yang sama, dengan tujuan yang sama. Itu akan jadi tim yang luar biasa. Kuat. Duplikasi pola kerja. Nah, kemudian duplikasi kepemimpinan, Bapak Ibu. Yang perlu Anda tunjukkan apa? Yaitu tadi, Anda harus peduli dengan downline Anda. Ya, Anda harus menghargai kinerja downline Anda dengan cara apa? Membantu mereka mengelola pelanggan-pelanggan mereka, ya, mendirikan pendidikan-pendidikan, ya, membuat home sharing, membuat NDO, ya, membuat KDI. Nah, kemudian cara bagaimana Anda memimpin, ya, Anda sering silaturahmi ke mereka, membangun kepercayaan dengan mereka, nah, menuntun mereka, mendorong, memberi semangat. Nah, dan ini biasanya bisa kita dapatkan di LC. Ya, jadi duplikasi kepemimpinan adalah duplikasi sikap mental. Ya, sikap mental. Kemudian duplikasi sistem, ya. Duplikasi sistem ini adalah duplikasi 4 pilar, ya. Edifikasi, konsultasi, good team player yang baik, dan no cross lining. 4 pilar. Nah, itu harus diduplikasikan. Nah, itu yang namanya pendidikan, Bapak Ibu. Dan nomor 45 ini biasanya kita bahas di pendidikan LC. Dan salah satu hal yang sering kita bahas di LC adalah bagaimana mengajari seorang leader untuk memahami materi master seller. Ya, memahami materi master seller supaya, jadi gini, memahami materi master seller ini sebagai materi utama yang harus diduplikasikan ke jaringan. Karena apa? Karena materi ini memberikan satu keahlian, ya, keahlian, konsep-konsep duplikasi, mindset. Nah, sehingga apa? Jaringan yang mendapat pendidikan dengan konsep master seller ini, dia akan keluar sebagai seorang marketing profesional. Nah, itu duplikasinya, Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami, ya. Mungkin itu saja dari saya, ya, singkat, tapi harapan saya ini bisa membantu Anda semakin paham bagaimana Anda membangun bisnis Anda. Ya, tolong ini bisa diulang-ulang. Kalau Anda belum jelas, Anda bisa konsultasikan ke para upline Anda. Oke, terima kasih. Semoga materi hari ini bisa jadi barokah untuk Anda semuanya. Thank you, sukses untuk Anda. Semangat pagi.